Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama kami dalam pembelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan membahas perbedaan teori evolusi Darwin dan teori evolusi Lamarck. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Enisa Fitri dengan NPM 030 dan ada Akilul Hidayat Albadar dengan NPM 003 dan ada Tias Nawangulan dengan NPM 008 dan ada Getri Wulandari dengan NPM 0020. Nah, sebagian besar ilmuwan khususnya di bidang biologi itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun, bagaimana proses perubahan ini terjadi? Disinilah terdapat perbedaan pendapat. Nah, teori yang sangat populer itu tentang proses evolusi ini berasal dari teori evolusi Darwin dan Lamarck. Nah, bagaimana perbedaan dari kedua teori evolusi ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori evolusi Charles Robert Darwin atau yang sering kita kenal dengan teori evolusi Darwin. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih siapa sih Charles Darwin ini? Nah, Charles Darwin adalah naturalis dan ahli geologi Inggris. Merupakan anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Robert Darwin dan Susanna Wedgwood yang merupakan keluarga kaya. Nah, pada saat umur 16 tahun, Charles Darwin melanjutkan studinya di Universitas Edinburgh. Namun, karena minat awal dari Darwin ini di alam, membuat Darwin mengabaikan pendidikan kedokteran yang ditempuh di Universitas Edinburgh. Dia justru membantu penelitian invertebrata laut studinya di Universitas Cambridge yang mendorong ketertarikannya terhadap ilmu alam sehingga pada tahun 1831 Charles Darwin lulus sebagai sarjana seni di Christ's College. Kemudian Charles Darwin mengikuti pelayaran HMS Beagle bersama mentornya yaitu John Stevens Henslow. Selama 5 tahun, Charles Darwin ini menghabiskan 2/3 dari waktunya ini untuk menjelajahi daratan. Ia menyelidiki beraneka ragam penampilan geologis, fosil, dan organisme hidup lainnya, dan menjumpai beraneka ragam manusia, baik masyarakat pribumi maupun kolonial. Kemudian, Darwin menerbitkan teori evolusi dengan bukti kuat dalam bukunya terbitan tahun 1859, On the Origin of Species. Nah, teori evolusi menurut Charles Darwin itu menjelaskan bahwa manusia muncul melalui proses seleksi alam. Darwin mengeluarkan teori evolusi yang intinya dapat dibagi menjadi beberapa pokok, yaitu yang pertama, rasio pertambahan terjadi secara geometrik, yaitu jumlah setiap spesies relatif tetap. Hal ini terjadi karena banyak individu yang tersingkir oleh predator, perubahan iklim, dan proses persaingan. Dan poin yang kedua, struggle for existence, usaha yang keras untuk bertahan, merupakan suatu usaha individu organisme untuk bertahan hidup. Individu dengan variasi yang tidak sesuai untuk kondisi-kondisi yang umum di alam akan tersingkirkan. Adapun individu-individu dengan variasi yang menguntungkan dapat melanjutkan kehidupannya dan memperbanyak diri dengan bereproduksi. Dan poin yang ketiga, menghasilkan the survival of the fittest. Kelestarian didapat dari organisasi yang memiliki kualitas paling sesuai dengan lingkungan. Individu-individu yang dapat hidup akan mewariskan variasi-variasi tersebut kepada generasi berikutnya. Dan poin yang keempat, menurut Darwin, terjadinya evolusi itu karena adanya seleksi alam. Faktor alam yang mampu menyeleksi makhluk hidup. Adaptasi merupakan penyebab terjadinya seleksi alam, mekanisme seleksi alam. Jerapah yang berleher panjang berasal dari yang berleher panjang pula, sedangkan yang berleher pendek itu musnah. Faktor yang menyebabkan evolusi ini atau mekanisme evolusi ini adalah seleksi alam. Nah, itulah poin penting dari teori evolusi menurut Darwin. Nah, Darwin memberikan contoh pada spesies jerapah. Nah, pada gambar terlihat jerapah memiliki leher yang panjang sedang makan daun dari pohon-pohon yang tinggi. Nah, pada gambar juga ada variasi panjang leher pada jerapah karena ada yang memiliki leher yang lebih pendek,
dan ada yang memiliki leher yang panjang. Nah, Darwin mengusulkan bahwa jerapah dengan leher yang lebih panjang lebih mungkin bertahan hidup. Mengapa? Karena terlihat ya pada gambar, mereka dapat mencapai daun-daun yang lebih tinggi dan sulit dijangkau oleh jerapah dengan leher yang lebih pendek. Nah, dalam lingkungan ini, di mana sumber makanan terletak pada ketinggian yang berbeda, jerapah dengan leher lebih panjang memiliki keunggulan kompetitif dalam mendapatkan makanannya. Sementara jerapah dengan leher lebih pendek mungkin kesulitan mendapatkan makanan karena terbatasnya akses mereka ke daun-daun yang lebih tinggi tadi. Nah, dalam jangka panjang, jerapah dengan leher lebih pendek mungkin memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah pula, karena persaingan dalam mendapatkan sumber makanan yang lebih sedikit. Dan terlihat ya pada gambar bahwa jerapah yang berleher pendek sudah mati tergeletak karena sulit mendapatkan makanannya. Nah, akibatnya seiring waktu, tekanan seleksi alam dan juga cenderung meningkatkan jumlah jerapah dengan leher lebih panjang di populasi karena individu-individu ini memiliki keunggulan dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, teman-teman, itulah penjelasan materi tentang teori evolusi menurut Charles Darwin, yang mana pada intinya Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi itu terjadi karena seleksi alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori evolusi juga, namun menurut Lamarck. Nah, sebelum itu, seperti biasa, kita akan kenalan dulu nih, siapa sih Lamarck ini dan bagaimana sih teori yang dikemukakan oleh dia, sehingga teori dia dan Darwin itu sangat sering dibanding-bandingkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori evolusi menurut Lamarck. Lamarck bernama Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet-Cavelier de Lamarck adalah biologiwan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Sebagai seorang ilmuwan, jalan hidupnya luar biasa, banyak sekali tantangan. Ia lahir sebagai anak bungsu dari keluarga yang miskin dan masih keturunan bangsawan. Pendidikan dasar dan menengah ditempuhnya di suatu sekolah Jesuit di Amiens. Segera setelah ayahnya meninggal, di saat ia berusia 17 tahun, ia menjadi tentara dan berpangkat letnan dalam Perang 7 tahun. Nah, pada masa kedinasan militer ini, ia mulai belajar botani yang segera dilanjutkannya dengan belajar kedokteran dan botani selama 4 semester di Paris. Untuk menunjang hidup, ia bekerja sebagai asisten penjualan atau marketing, dan pada tahun 1779 terbit buku pertamanya yang berjudul Flore Francoise. Buku ini menarik perhatian pemimpin Jardin du Roi, Georges Louis de Buffon, yang lalu menariknya menjadi pembantunya di Museum Nasional Paris untuk sejarah alam. Sejak 1786, ia menjadi kurator Jardin du Roi, dan 1793 setelah Revolusi Prancis, ia menjadi profesor untuk hewan avertebrata. Kehidupannya penuh kesulitan. Ia beberapa kali kawin cerai, kemiskinan selalu menyertai sepanjang hidupnya, dan bahkan sejak 1818 ia buta total. Dalam karirnya, ia telah menulis buku di berbagai bidang yang cakupannya luas, mulai dari zoologi, botani, meteorologi, dan kimia. Namun sebetulnya minat utamanya adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya atau ekologi. Ia memberi dasar klasifikasi baru bagi hewan dengan pertama-tama memisahkan dalam 2 kelompok besar, yaitu hewan bertulang belakang vertebrata dan tak bertulang belakang avertebrata. Hal ini dikemukakannya dalam buku karangannya yang berjudul Filsafat Zoologi pada tahun 1809. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pendapat Lamarck tentang teori evolusi ini? Nah, ternyata menurut Lamarck, bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Sebaliknya, bagian tubuh yang tidak pernah atau jarang digunakan lagi
makin lama akan menghilang atau rudimentar. Nah, bagian tubuh yang telah mengalami perubahan dan sudah sesuai dengan lingkungannya ini dikatakan bagian yang telah beradaptasi pada lingkungan. Bagian yang telah beradaptasi tersebut memiliki ciri atau karakter yang berbeda dengan aslinya. Bagian ini dinamakan ciri atau karakter atau sifat perolehan. Nah, sifat perolehan tersebut akan diwariskan pada turunannya dari generasi ke generasi sehingga kelak sifat itu tampak sempurna pada keturunannya. Demikianlah seterusnya sehingga suatu saat nanti muncul makhluk hidup yang lebih maju daripada nenek moyangnya tadi. Teori yang dikemukakan Lamarck ini tersebut dikenal dengan use and deuse. Nah, Lamarck juga memberikan contoh pada spesies jerapah sama halnya dengan teori Darwin tadi. Namun pendapatnya berbeda. Lamarck berpendapat bahwa panjang leher jerapah yang kita lihat saat ini merupakan akibat dari adanya evolusi. Menurut Lamarck, di masa lalu itu jerapah hanya ada satu jenis, yaitu jerapah dengan leher pendek. Karena makanan jerapah ini ada di pucuk daun yang tinggi, mau tidak mau jerapah harus berusaha untuk menggapai dedaunan tersebut. Nah, jerapah pun menguatkan otot lehernya dan menggunakannya secara maksimal sehingga lehernya dapat menjadi panjang. Sifat jerapah berleher panjang ini pun diwariskan kepada keturunannya sehingga semua jerapah yang kita lihat saat ini itu berleher panjang. Nah, menariknya, gagasan yang dikeluarkan oleh teori evolusi Lamarck ini menghasilkan beberapa fakta penting. Yang pertama, adanya penemuan fosil yang memperlihatkan bahwa makhluk hidup zaman dulu berbeda dengan makhluk hidup pada zaman sekarang. Teorinya yang kedua menjelaskan mengapa setiap makhluk hidup memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga, perubahan besar pada lingkungan itu mengakibatkan kemunculannya kebutuhan pada spesies yang hidup dalam lingkungan tersebut untuk menghadapi perubahan lingkungan tersebut. Dan yang keempat, makhluk hidup itu bersifat fleksibel atau dapat berubah bentuk. Misalnya, jerapah yang berleher pendek itu dapat menjadi panjang setelah sering bertahan untuk meraih daun-daun di pucuk pohon tadi. Nah, selanjutnya, pewarisan sifat dari generasi ke generasi itu melibatkan perubahan dalam bagian tubuh makhluk hidup seperti perubahan pada ciri, sifat, dan karakternya. Gagasan Lamarck ini memperlihatkan bahwa tiap makhluk hidup punya cara adaptasi sesuai dengan cara hidupnya masing-masing. Itulah mengapa singa punya cakar yang kuat untuk mencengkram mangsa, mengapa gajah punya belalai panjang untuk mengumpulkan makanan, juga rusa punya otot kaki yang kuat demi bisa kabur dari kejaran predator. Nah, Lamarck ini mengajukan suatu penjelasan mengenai mekanisme evolusi tadi. Nah, menurut dia, makhluk hidup itu mengembangkan ciri khusus melalui organ yang digunakan atau tidak digunakan yang saya katakan tadi, use and deuse. Oleh karena itulah mekanisme evolusi Lamarck ini disebut juga dengan teori tersebut. Nah, Lamarck itu mencontohkan bahwa rusa yang sering berlari cepat menghindari serigala akan mengembangkan otot lari yang kuat. Sifat yang dibentuk oleh makhluk hidup selama hidupnya itu disebut ciri atau sifat yang didapatkan. Nah, Lamarck percaya bahwa ciri atau sifat yang didapatkan tersebut dapat diwariskan pada generasi ke generasi berikutnya. Nah, sebagai contoh pada gambar di atas itu ada gambar jerapah. Nah, terlihat pada awalnya jerapah itu memiliki leher yang pendek. Namun karena seiringnya waktu tumbuhan semakin tinggi dan di mana jerapah itu memakan pucuk dedaunan dari tumbuhan tersebut untuk dia melangsungkan kehidupannya. Dengan seiringnya waktu, maka si jerapah leher pendek ini tadi memanjangkan lehernya untuk mendapatkan dedaunan tadi demi kelangsungan kehidupannya. Nah, jadi seiring waktu leher jerapah itu akan memanjang karena proses yang dilakukan berulang-ulang, dilakukan setiap hari itu yang menyebabkan leher pada jerapah itu memanjang dan sifat itu dapat diwariskan pada keturunan berikutnya atau pada generasi-generasi berikutnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa inti dari teori evolusi Lamarck yang pertama,
ukuran organisme cenderung berkembang menjadi lebih kompleks. Yang kedua, kemunculan organ baru merupakan hasil respon terhadap adaptasi lingkungan. Dan yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan yang tidak akan hilang. Dan yang keempat, hasil modifikasi selama kehidupan individu itu diwariskan kepada keturunannya. Namun kelemahan dari teori evolusi ini yaitu tidak ditemukannya bukti empiris terkait pengurangan organ yang tidak terpakai tersebut, karena ternyata organ vestigal ini masih tetap ada sampai makhluk hidup modern. Nah, oleh karena itu, teori evolusi lamar ini tidak sepopuler teori evolusi Darwin karena tidak ditemukannya bukti empiris terkait pendapat yang telah dikemukakan oleh si Lamarck. Nah, dari penjelasan kedua materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara teori Darwin dan teori Lamarck yaitu menurut teori Darwin evolusi itu terjadi melalui seleksi alam, di mana individu yang memiliki karakteristik yang lebih baik untuk bertahan hidup akan bertahan hidup dan berkembang biak, sementara individu dengan karakteristik yang kurang baik akan mati atau tidak berkembang biak. Sedangkan menurut teori Lamarck, evolusi itu terjadi melalui penggunaan dan keturunan, di mana individu yang menggunakan organ atau bagian tubuh tertentu secara lebih banyak akan mengembangkan organ atau bagian tubuh tersebut, dan karakteristik tersebut akan diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan antara teori evolusi Darwin dan teori evolusi Lamarck dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.